pesan saya sih untuk teman-teman biker sih, kalau bisa ya kita tetap harus solid, kita tetap menjaga silaturahim kita. Coba dilihat dulu nih, Thor Willy, bukan Tora Sudiro ya, Thor Willy deh. Terus Thor Willy, pantang mundur, gaspol, remblong. Mister Klakson, ten. Nah, sekarang saya nih bersama dengan depan saya orang yang di mana-mana ada, bos. Jadi, nah kita akan buka dulu nih karena social distancing kita jauh, prokes kita oke banget di alam. Jadi nggak ada tuh namanya pandemi COVID-19 ya. Oke, sip. Nah, di depan kita nih sekarang namanya Reza. Mau ke kiri dia ada, mau ke kanan dia ada, mau berhenti dia ada, kita mundur dia juga ada, di depan juga dia ada, dan dia anak bikers. Nah, inilah perkenalan diri, Ses. Siapa namanya? Sambil buka ini nggak apa-apa. Buka ya. Ya. Selamat sore guys, nama saya Reza Proxy kalau di panggilan anak-anak motor. Iya. Nah, kebenaran memang saya juga mencintai motor tuh dari kecil ya. Oke. Jadi dari sekolah lah gitu loh. Iya, nyolong-nyolong kita untuk naik motor gitu loh. Nah, untuk kali ini saya diundang sama Om Pedro nih untuk diwawancara. Iya. Terima kasih Om Pedro atas undangannya. Siap. Ini ngomong-ngomong nih, Res. Yap. Saya ngundang di sini nih karena kalau kamu ngomong banyak banget yang nonton nih. Masya Allah. Jadi saya ngundang. Oke, kita tanya ya, mulai ya. Kita ada 5 session. Di session pertama saya mau nanya, Reza mulai main motor kapan kira-kira? Dari kapan? Perkiraan. SMP. Zamannya naik legenda itu. Honda legenda. Gua ada tuh legenda tuh satu tuh. naik legenda, terus lanjut saya waktu itu sempat naik RXZ, Yamaha RXZ putih. Pertama kali kopling ya. Buset. Kopling ya? Pertama kali kopling tuh RXZ putih tuh. Waduh, itu udah dari SMP naik ya? Naik dari jadi SMP. SMA. Naik. Iya, enggak belum SMA, masih SMP. Karena saya sempet naik motor RXZ itu waktu malam takbiran, nyolong-nyolong, kita pergi naik motor, terus bawa ke kota, di kota saya dihajar tuh sama orang puter balik. Iya ditabrak. Jadi saya lurus, mereka puter balik, mereka nabrak samping saya. Waduh. Pertama kali saya jatuh dan terakhir. Dan amin. Nah, jangan sampai ya Allah. Ya, amin. Iya. Jadi sini saya nggak hilang nih gara-gara naik motor itu. Tapi nggak kelihatan, tetap oke banget, keren banget. Nah, Reza udah masuk nih ya, legenda RXZ gitu. Kalau nggak salah tuh SMP pasti kamu nggak ada SIM. Kan SMA kelas 2. Nah, waktu SMA kamu main pakai motor apa lagi atau tetap RXZ? Aku waktu pas SMA itu aku naik waktu itu kan masih ada Satria ya, SMA kelas 1 tuh Suzuki Satria. Buset deh. Karena suka sama bodinya kan, kecil. Nah, di bawah corneringnya enak dan dia juga larinya lumayan tuh Suzuki Satria tuh. Gua aja gak sebanyak itu pemirsa, dia udah banyak banget tuh. Terus kemudian? Ya dari
pas dari SMA, udah SMA kita naik tuh ke Yamaha, ke CBR, terus Yamaha CBR. Buset deh. Itu karena diracunin kawan-kawan, Om. Kawan-kawan tuh memang racun sebenarnya. Banyak bergaul, banyak racun sebenarnya. Tapi racunnya bagus nih kayaknya. Racunnya bagus. Iya. Jadi kita udah mulai makin hobi seneng naik motor. Selain memang lebih efisien ya, Om. Secara waktu kita tinggal di Jakarta kan dengan kondisi yang traffic banget. Dan saya juga kebenaran saya mobile di luar kan. Jadi saya bisa mungkin dalam waktu sehari pakai motor bisa ke beberapa tempat dibanding saya pakai mobil gitu. Pemirsa perlu ketahui, nih memang yang saya undang nih spesial banget. Pakai telur. Pakai telur. Ini pakai telur di session keduanya. Ini baru spesial sederhana dulu nih. Jadi jalan keluar kiri kanan di daerah Jakarta kan? Iya, kalau waktu masih Jakarta, tapi pernah juga sih standarnya sih Bogor, Puncak, Bandung sih itu udah kita main di SMP, SMA. Main Bogor, Puncak begitu ya. Iya. Itu udah berani ya pakai kayak begitu, padahal masih SMP, SMA. Iya, sama teman-teman sekolah juga, biasa Om remaja kan, sama teman-teman sekolah kan. Kita dulu mah zamannya netret Om, lebih seneng netret kita kan nongkrongnya dibandingin San Mori. Jadi mungkin udah tua Om jompo kalau netret. Jadi lebih baik San Mori ya kan? Iya benar. Jadi kali ini nanti kita ngomong lagi tuh di session berikutnya. Sekarang Reza pakai apa aja kan? Jadi pemirsa, sekarang kita akhiri dulu nih session pertama. Siapa Reza udah kamu tahu, kalian pada tahu. Tapi nanti berikutnya di session kedua. Oke, lewat iklan berikut ini. Jangan lupa subscribe dan klik sama bel. Thank you. Di episodenya Mr. Klakson. Ten. Nah, sekarang Reza ini nih orangnya bukan hanya jago sebagai bikers loh. Dia juga bikers tapi pengetahuannya kencang. Wah. Mungkin dia akan kasih input masukan yang baik positif buat pemerintah transportasinya atau bagaimana. Ya, silakan dimulai Riz. Menurut Reza gimana nih untuk pemerintah? Ya mungkin ini ya Om, selama saya pergi motoran atau jalan-jalan ya, touring lah yang lebih parah sih. Saya tuh suka banyak ketemu jalan-jalan tuh berlobang. Oke. Jadi benar-benar Cikampek sana, apalagi daerah sana jalan tuh benar luar biasa hancurnya karena kan jalan itu yang bisa menimbulkan banyaknya kecelakaan. Iya. Kadang apalagi kalau ada banjir, terus genangan air, orang nggak lihat ada lobang, tiba-tiba hajar, jadi jatuh banyak kecelakaan. Ya paling kita sih minta tolong untuk pemerintah lebih diperhatikan lagi lah untuk jalanannya Om ya. Jadi supaya kita juga yang naik motor selamat, semuanya juga selamat. Iya, pemerintah daerah supaya kalau ada budget taruh aja lah di situ. Iya, betul, setuju Om. Iya kan? Karena itu kan juga buat masyarakat dia, warga dia juga Om, bukan kita doang kan. Betul, jalan ada, ekonomi naik kan. Betul, setuju. Iya dong. Ya, mantap. Jadi banyak touring yang arahnya ke sana semua nanti orang. Sadap, berarti itu pariwisata lagi udah cocok lo Dirjen Pariwisata lo. Karena kita kalau touring pasti kita nyari lokasi, nyari jalan yang bagus lah, bukan yang rusak. Iya, kalau yang rusak kita nggak lewatin. Nah, ini pemerintah dengerin nih keinginan bikers tuh. Satu jadi jalan. Iya, betul. Yang kedua dari segi keamanan atau perapatan perlu dijaga atau gimana ya? Wah, kalau itu sih saya banyak lihat orang yang masih terobos lalu lintas lampu merah diterobos. Iya. Gue sering banget masih ada lah 1-2 orang yang saya lihat suka kayak gitu. Dan gitu merasa nggak bersalah. Bro. Dan merasa nggak bersalah, main gas saja ya mungkin lebih banyak di arah Pak Polisi mungkin lebih banyak yang jaga di sana. Mungkin Mustinya, kan kalau orang kita itu kan kalau ada baju coklat baru dia ngerasa takut. Nanti kalau nggak ada bablas. Itu. Nanti kalau kita tegur dia malah marah. Iya, gitu. Setuju. Ya sebenarnya sih nggak harus marah ya Om. Kita harus tahu diri lah kesalahan kita di mana. Kan gitu aja. Sama helm Om. Banyak orang yang pergi tuh nggak pakai helm. Aduh. Mungkin dia berpikir nggak ada polisi di sini deket, gitu kan. Kalau saya kan nggak peduli itu. Mau jauh deket, yang penting saya harus selamatin pala saya. Iya benar. Kan nggak ada yang ganti kepala. Iya nggak ada yang ganti kepala. Bukan saya takut sama baju coklat, saya takut pala saya hilang. Ini pemirsa memang
Memang udah cocok nih gue nih jadi the legendnya bikers nih. Memang mantep Reza. Jadi jangan takut karena baju coklat, iya Om. Tapi takut sama diri nyawa kita. Diri kita kalau hilang kagak ada gantinya Om. Iya. Jadi baju coklat itu kayak saya nih baju coklat. Menjadi sahabat kita kan dong. Iya dong. Polisi sahabat kita. Bener dong sahabat. Dia marah gara-gara kita buat kesalahan. Kita salah. Iya, dan kalau kita salah, kita harus introspeksi diri Om. Iya, dan itu membuat bisa membuat orang lain jadi bermasalah. Betul. Gara-gara kita oleng dia nabrak kita. Nah, padahal itu yang bahaya Om. Aduh, ya udah. Yang banyak jadi kecelakaan seperti itu Om. Sedap. Emang kalau orang top kalau ngomong begitu tuh. Nah sekarang yang terakhir tuh, kalau ke rumah sakit gimana tuh Riz? Rumah sakit, saya pernah Om. Yang saya ceritain waktu dulu saya kecelakaan. Gimana? Masuk rumah sakit, kita bukannya langsung ditindakin, diobatin segala macam, malah ditanyain bayar dulu di depan, atau pakai asuransi atau pakai BPJS. Ya, secara ngurus asuransi aja kan lama di depan. Apalagi ngurus BPJS kita. Ini itu kelamaan Om gitu. Udah kesakitan. Bukan maksudnya dia harus ya mengikuti tetangga-tetangga kita lah Om. Tolongin dulu nyawa orang kan gak ada gantinya. Kalau masalah dana kan kita ada dan orangnya kan juga nggak pergi, ada di dalam rumah sakit kan nggak mungkin kabur Om. Iya benar. Nah kalau bisa itu diutamain Om. Jadi harus kalau ada kecelakaan apapun itu mau orang yang orang berada, orang nggak berada, selamatin dulu lah nyawanya. Kan anak kasihan kalau sampai nggak terjadi kenapa-napa gimana? Iya. Kamu udah jadi dirjen agama kelihatannya ya. Bagus banget nih cara. Agama dari kecil ada di sini Om. Sadar. Kalau nggak ada agama kita naik motor udah makin liar yang ada nanti. Gue demen nih kayak gini. Pemirsa undang nih dia nih kemana-mana nih. Tapi jangan salah, dia udah miliknya Torbili nih. Asik, motor mobil Indonesia. Siap. Jadi itu ininya si Reza ya. Karena waktunya udah kelewat nih, jadi kita selesain nanti berikutnya yang kelima terakhir ya. Siap. Oleh karena itu kita jangan lupa di subscribe dan lonceng nih. Neng.